Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jata Pamungkas akan menjelaskan hasil dari pendunaan rujukan dan karya ilmiah. Pendunaan rujukan dan karya ilmiah. A. Roda etik penulisan karya ilmiah. Roda etik adalah seperangkat norma yang perlu diperhatikan. Dan penulisan karya ilmiah, norma ini berkaitan dengan penutipan dan perujukan perizinan terhadap bahan yang digunakan dan penyebutan sumber data atau informasi. B. Cara merujuk dan menulis daftar rujukan. 1. Cara merujuk. Perujukan dilakukan dengan menggunakan nama akhir dan tahun dan antaranya tanda kurung. Jika ada dua penulis, perujukan dilakukan dengan cara menyebut nama akhir kedua penulis tersebut. Jika penulis lebih dari dua orang, penulisan rujukan dilakukan dengan cara menulis nama pertama dari penulis tersebut diikuti dengan dan kawan-kawan. Jika nama penulis tidak disebutkan, yang dicantumkan dalam rujukan adalah nama lembaga yang menyebutkan nama dokumen yang diterbitkan atau nama toran. Untuk karya terjemahan, perujukan dilakukan dengan cara menyebutkan nama penulis aslinya. Rujukan dari dua sumber yang ditulis oleh penulis yang berbeda dicantumkan dalam satu tanda kurung dan titik sebagai tanda pemisahnya. Nomor 2. Cara menuju kutipan langsung. A. Kutipan kurang dari 40 kata. Kutipan yang berisi kurang dari 40 kata di antara tanda kutip. Sebagai bagian yang terpadu dalam teks utama yang diikuti nama penulis, tahun, dan nomor halaman. Nama penulis dapat ditulis dalam teks utama dan diikuti dengan nama penulis, tahun, dan nomor halaman. Nama penulis dapat ditulis secara terpadu dalam teks atau menjadi satu dengan tahun dan nomor halaman di dalam kurung. Lihat contoh berikut. Di sini ada nama penulis disebut dalam teks secara terpadu. Contohnya ada seperti yang saya rekam. B. Kutipan 40 kata atau lebih. Kutipan yang berisi 40 kata atau lebih ditulis tanpa tanda kutip secara terpisah dari teks yang mendahului, ditulis 1,2 cm atau terus 7 tertutar dari garis di tepi sebelah kiri dan kanan dan diketik dan dengan spasi tinda. Nomor halaman yang juga harus ditulis. Contohnya ada seperti ini. Kutipan yang sebagian dihilangkan. Apabila dalam menutip langsung ada kata-kata dan kalimat yang dibuang, maka kata-kata yang dibuang diganti dengan tidak titik. Contohnya ada ini. Semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah ada titik tidakkan diharapkan sudah melaksanakan kurikulum baru. Tuh. Tidak. Cara menuju kutipan tidak langsung. Kutipan yang disebut secara tak langsung atau ditemukan dengan bahasa penulis sendiri ditulis tanda kutip dan terpadu dalam teks. Nama penulis bahan kutipan dapat disebut terpadu dalam teks atau disebut dalam kurung bersama tahun penerbitnya. Jika memungkinkan nomor halaman disebut, perhatikan contoh berikut ini. 4. Cara menulis daftar rujukan. Daftar rujukan merupakan daftar yang berisi buku, halaman, atau bahan lainnya yang dikutip baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahan-bahannya yang dibaca akan dikutip.
secara langsung ataupun tidak langsung. Dalam teks harus dicantumkan dalam daftar rujukan. Pada dasarnya, unsur yang ditulis dalam daftar rujukan secara betul-betul meliputi 1. Nama penulis dengan berurutan, nama akhir, nama awal, dan nama tengah tanda telah akademik. 2. Tahun penerbitan. Yang ketiga, judul termasuk anak judul, subjudul. 4. Kota tempat penerbitan. Dan 5. Nama penerbit. Unsur-unsur tersebut dapat bervariasi tergantung jenis sumber pustakanya. Jika penulisnya lebih dari satu, cara penulisan namanya sama dengan penulis pertama. Nama penulis yang terdiri dari 2 bagian ditulis dengan urutan. Nama akhir diikuti koma. Nama awal disingkat atau tidak disingkat tetapi harus dalam satu karya ilmiah. Diakhiri dengan titik. Apabila sumber yang dirujuk ditulis oleh tim, semua nama penulisnya harus dicantumkan dalam data rujukan. 5. Rujukan dari buku. Cara menulis rujukan dari buku adalah sebagai berikut. A. Nama penulis, baik penulis Indonesia maupun bukan Indonesia. Dimulai dengan nama belakang, diketik lengkap, diikuti nama depan. Sebaiknya diketik singkatan nama depannya, diakhiri dengan tanda titik. B. Tahun terbit diakhiri dengan tanda titik. C. Judul buku diketik dengan huruf miring atau di garis bawah, semua diketik dengan huruf kecil kecuali huruf pertama, judul dan subjudul diakhiri dengan tanda titik. 4. Kota tempat penerbit atau negara badan tanpa penerbit yang didapat didahului dengan kota tempat penerbit, diakhiri dengan tanda titik. Dan E. Nama penerbit diakhiri dengan tanda titik. F. Jika ada beberapa buku yang dijadikan sumber ditulis oleh orang yang sama dan diterbitkan dalam tahun yang sama pula, data tahun penerbitan diikuti oleh lembaga A, B, C, dan seterusnya, yang urutan ditentukan secara kronologis atau berdasarkan abjad buku-bukunya. 6. Rujukan dari buku berisi kumpulan artikel. Seperti menulis rujukan dari buku ditambah dengan tulisan jika ada satu editor dan jika editornya lebih dari satu diantaranya nama penulis dan tahun penerbit. A. Nama penulis, baik penulis Indonesia maupun bukan penulis Indonesia, dimulai dengan nama belakang, diikuti nama depan, diakhiri dengan tanda titik. B. Tahun terbit diakhiri dengan titik. Judul artikel tidak diketik dengan huruf miring atau dibagi garis bawah, semua diketik dengan huruf kecil kecuali huruf pertama, judul dan subjudul diakhiri dengan tanda titik. D. Ditambah dengan tulisan S jika ada satu editor dan S jika editornya lebih dari satu. Di antaranya nama penulis dan tahun penerbitan diketik di belakang kata dalam dan dimulai dengan nama belakang. Diketik singkatnya, diikuti nama belakang, diketik lengkap, diakhiri dengan tanda titik. E. Judul buku diketik huruf miring atau diberi garis bawah, semua diketik dengan huruf kecil kecuali huruf pertama, judul dan subjudul diakhiri dengan tanda titik. F. Kota tempat penerbit atau negara badan tempat penerbit yang didahului dengan kota tempat penerbit, diakhiri dengan tanda titik. 2. Nama penerbit diakhiri dengan tanda titik. Rujukan dari artikel dalam jurnal sama kayak sebelumnya, tapi
ada bedanya sedikit. Di sini ada nama penulis ditulis paling depan, diikuti dengan tahun dan judul artikel yang ditulis dengan cetak biasa, dan huruf besar pada setiap tatanya ditulis dengan huruf kecil kecuali tata hubung bagian akhir berturut-turut ditulis jurnal, tahun berapa, nomor berapa, dan nomor halaman dan artikel tersebut. 8. Rujukan dari internal berupa karya individual. Nama penulis ditulis seperti rujukan dari bahan cetak diikuti secara berturut-turut oleh tahun judul karya tersebut dicetak miring dengan diberi keterangan dalam kurung online, dan diakhiri dengan alamat sumber rujukan tersebut disertai dengan keterangan kapan diakses dan antaranya tanda kurung. Contohnya, 9. Rujukan dari internet berupa artikel dari jurnal. Nama penulis ditulis seperti rujukan dari bahan cetak diikuti secara berturut-turut oleh tahun judul artikel, nama jurnal dicetak miring dan diberi keterangan dalam alamat sumber. Rujukan tersebut disertai dengan keterangan kapan diakses dan antaranya tanda kurung. Contohnya, 10. Rujukan dari internet berupa bahan diskusi. Nama penulis ditulis seperti rujukan dari bahan cetak diikuti secara berturut-turut oleh tanggal, bulan, dan tahun. Topik bahan diskusi cetak miring dengan diberi keterangan dalam kurung online dan diakhiri dengan email. Sumber rujukan tersebut disertai dengan keterangan kapan diakses dan antaranya tanda kurung. 11. Rujukan dari internet email pribadi. Nama pengirim jika ada dan disertai keterangan dalam kurung alamat email pengirim. Diikuti secara berturut-turut oleh tanggal, bulan, tahun, topik, isi, bahan, nama yang dikirim sertai keterangan dalam kurung alamat email yang dikirim. Contohnya, daftar pustaka. Pengertian dari pustaka adalah serangkaian daftar yang memuat sumber acuan, rujukan maupun referensi yang digunakan, baik itu data yang diambil dari buku, jurnal, internet, ensiklopedia, hingga media massa. Daftar pustaka ditempatkan di bagian akhir dari sebuah artikel atau laporan secara berurutan sesuai abjad. Daftar pustaka merupakan salah satu elemen penting dalam penyusunan sebuah karya ilmiah karena berkaitan dengan tingkat orisinalitas suatu tulisan yang harus dicantumkan sumber dari berbagai kutipan hingga pemikiran. Daftar pustaka dimaksudkan adalah suatu daftar yang berisi semua sumber bacaan yang digunakan sebagai bahan acuan dalam penulisan karya ilmiah. Lanjutan dari pustakanya. Di sini ada contoh tulisan dari daftar pustaka seperti ini. Nama penerbit, tulisan penerbitnya, ada data buku, ada judul, penulisan, penerbit, total penerbit, tahun terbit. Judul, contohnya judul penulisan daftar pustaka dari artikel jurnal. Ada data artikel, judul jurnal, judul artikel, pangkal pinang, penulis, penerbit, total terbit, tahun terbit. Acuan. Jika majalah menjadi sumber acuan, kita harus memperhatikan unsur beserta urutannya yang perlu disebutkan dalam daftar pustaka sebagai berikut. Yang tersatu ada nama pengarang, tahun terbit, judul artikel, judul majalah, bulan terbit, tahun terbitan yang keberapa, tempat terbit. Oke, sekian dari saya. Apabila
kurang lengkap dari materi yang saya tulis. Mohon maklumi saya masih belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.